Hai, perkenalkan saya Inggit Ikhrana Muiz, pendamping PKH Kecamatan Wajok, Kota Makassar. Video ini merupakan video simulasi atau praktik dari salah satu sesi dalam pelatihan pencegahan stunting. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas modul 7, pencegahan dan penanganan stunting melalui kebersihan diri dan lingkungan, yaitu sesi 11 mendukung praktik cuci tangan pakai sabun atau CTPS. Berikut simulasinya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya ibu-ibu sudah bisa hadir ke tempat ini. Nah, tujuan pertemuan kita hari ini yaitu kita akan sosialisasi mengenai pencegahan dan penanganan stunting melalui kebersihan diri dan lingkungan. Nah, khusus untuk sesi modul 7 sesi 11 itu terkait mendukung praktik cuci tangan pakai sabun atau CTPS. Mungkin ibu-ibu sebelumnya ada yang tahu tentang apa itu stunting? Pernah ada yang dengar apa itu stunting? Tadi kan judulnya kita penanganan stunting. Nah, ada yang tahu tentang stunting? Dengar di TV kayak seperti penyakit kena cacingan. Iya, betul. Ada yang lain yang pernah tahu apa yang pernah dengar mungkin tentang Anak yang kurang tidak sesuai umurnya dengan berat badannya, Bu. Oke, betul. Jadi saya jelaskan ya ibu-ibu, stunting itu adalah kondisi gagal tumbuh pada anak berusia di bawah 5 tahun atau balita akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang terutama pada periode 1000 hari pertama kehidupan atau HPK. Nah, jadi itu yang tadi seperti dijelaskan oleh Ibu Faralincia, salah satu penyakitnya kan ya seperti cacingan. Nah, itu penyakit cacingan dapat menyebabkan anak-anak menderita stunting. Nah, seperti dikatakan Ibu Saharia bahwa stunting itu identik dengan tidak sesuainya tinggi badan sama usia pada usianya. Seperti itu. Nah, jadi salah satu cara untuk kita mencegah stunting itu dengan menjaga kebersihan lingkungan. Seperti itu. Nah, khusus untuk ini kita akan membahas tentang cuci tangan pakai sabun. Nah, ini permasalahan stunting tidak hanya dipicu oleh kurangnya asupan nutrisi, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh masalah kebersihan diri dan lingkungan. Seperti itu. Seperti kita ketahui kan, stunting itu penyebab utamanya yaitu kurang asupan gizi. Kalau ada anak-anak kurang asupan gizinya, kemungkinan untuk menderita stunting itu akan lebih tinggi. Nah, selain itu masalah kebersihan lingkungan juga berpengaruh. Nah, di sini kita akan membahas 3 hal penting. Yang pertama, pentingnya mencuci tangan memakai sabun. Yang kedua, cara mencuci tangan pakai sabun dengan benar. Yang ketiga, praktik baik dan solusi mencuci tangan pakai sabun. Mungkin ibu-ibu semua sudah tahu ya bagaimana caranya mencuci tangan, tapi mencuci tangan itu tidak hanya sekedar mencuci tangan, ada langkah-langkahnya gitu, dan itu bisa kita ajarkan ke anak-anak kita. Oke, di sini sebelumnya saya ingin tanya, ibu-ibu rutin cuci tangan ibu? Rutin ya. Nah, kalau misalnya saya tanya, kapan biasanya ibu-ibu rutin cuci tangan? Pada saat kapan? Dari luar rumah, oke. Habis pegang uang, oke. Yang lain? Ketemu sama orang. Oke, betul. Apalagi musim sekarang ya. Penting sekali kita harus cuci tangan. Kemudian kalau misalnya ibu cuci tangan nih, pakai sabun atau tidak? Pakai ya. Alasannya pakai sabun kenapa? Bersih. Ya. Jadi di sini dikatakan bahwa cuci tangan itu tidak hanya dengan air mengalir tidak cukup, sehingga harus memakai sabun untuk membersihkan tangan dari kotoran yang mengandung kuman penyebab diare dan penyakit menular lainnya, sehingga ibu dan anak dapat terhindar dari kekurangan gizi sebagai penyebab stunting. Gitu ya. Nah, sekarang ibu-ibu ada kan yang namanya 5 waktu penting cuci tangan pakai sabun. Nah, yang pertama, sebelum makan. Kita biasa cuci tangan sebelum makan kan? Ada terkadang itu orang cuci tangannya pas setelah makan, Pi. Itu salah sebenarnya. Bukannya salah, kurang tepat. Harusnya itu sebelum makan dan setelah makan, lebih bagus lagi. Nah, kemudian yang kedua, setelah buang air besar atau buang air kecil. Jadi banyak orang terkadang nanti cuci tangannya setelah buang air besar saja. Kalau setelah buang air kecil itu tidak penting cuci tangan, padahal sebenarnya tidak. Karena biar bagaimana kita aksesnya
ke WC itu tetap buang air kecil di WC, dan di WC itu banyak sekali penyebab penyakit ya. Kemudian yang ketiga, sebelum menyentuh makanan. Nah, kalau utamanya ibu-ibu itu kan, kalau jam-jam apalagi bulan puasa, jam-jam 4 itu siap berperang di dapur kan dengan makanan persiapan buka puasa. Nah, itu sebelum menyentuh makanan ibu-ibu ada baiknya kita cuci tangan dulu. Selanjutnya sebelum menyusui, ini khusus bagi ibu ada bayinya. Nah, jadi sebelum menyusui itu ada baiknya kita menjaga kebersihan dengan mencuci tangan pakai sabun. Selanjutnya setelah beraktivitas. Nah, beraktivitas di sini contohnya ya setelah berkebun, ibu-ibu itu suka bunga-bunga, betul kan, bunga-bunga di taman itu kan banyak sekali kita bersentuhan dengan tanah. Di tanah kan seperti kita tahu banyak sekali kumannya. Kemudian setelah bepergian, kalau misalnya sudah keluar rumah, alangkah baiknya hal yang pertama kita lakukan itu sebelum menyentuh apa-apa itu cuci tangan dulu pakai sabun. Oke. Nah, selanjutnya ibu-ibu, kalau saya tanya ibu, bagaimana biasanya kita cuci tangan tak? Bagaimana biasanya? Apakah langsung digosok-gosok saja atau ya betul. Oke. Kemudian biasanya ibu-ibu kalau cuci tangan itu berapa lama? Berapa menit ya? Nah, di sini langkah-langkah dari cuci tangan itu ada 6. Yang pertama otomatis kita harus membasahi tangan kita ya dengan air mengalir. Pastikan dengan air mengalir. Kemudian ambil sabun secukupnya. Adapun langkah-langkahnya itu yang pertama, mungkin tangannya bisa ke atas semua ya. Yang pertama, usap dan gosok kedua telapak tangan dengan lembut dengan arah memutar ya. Kemudian yang kedua, usap dan gosok juga kedua punggung tangan secara bergantian. Nah, oke. Yang ketiga, gosok sela jari ya. Nah, kemudian yang keempat, letakkan ujung jari telapak tangan, kemudian gosok perlahan. Ini bu, kayak kayak posisi mengunci. Nah, dibersihkan ujungnya, saling mengunci seperti ini. Nah, menyanyi bu. Iya, nanti ada nyanyinya, kita sama-sama menyanyi nanti. Kemudian yang keenam, gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian yang kayak ini bu. Ya, kayak gini. Nah, ya, kayak bikin kue ya ibu. Nah, kemudian setelah semuanya itu sudah dipastikan bersih, bilas dengan air bersih dan mengalir, kemudian keringkan dengan menggunakan tisu atau kain bersih. Nanti kita praktikkan ya ibu-ibu ya. Nah, di sini tadi kan saya tanya berapa waktu baiknya kalau kita cuci tangan. Nah, di sini dikatakan bahwa cuci tangan itu dilakukan kurang lebih selama 20 detik saja. Kalau terlalu lama nanti iritasi lagi tangan tak ibu-ibu. So, apalagi kalau sering waktu cuci tangan, bisa-bisa itu habis waktu tak di depannya wastafel atau iya harus hemat air. Nah, kemudian gunakan sabun cair atau sabun batangan dalam wadah tertutup. Tapi tidak disarankan pakai sabun ini ya, sabun colek. Itu kan sabun colek mengandung bahan kimia ya. Takutnya ada sisa-sisa bahan kimianya tertinggal di tangan kita. Kemudian yang ketiga, gunakan air mengalir, tidak berbau dan tidak berwarna. Nah, di sini cuci tangan tidak harus menggunakan alat yang mahal. Tidak mesti dipakai wastafel orang cuci tangan. Nah, Bapak Ibu bisa membuatnya sendiri dari bahan yang sangat murah dan sederhana. Contohnya galon aqua, ember cat yang diberi lubang dan lain-lain sebagainya. Nah, selanjutnya tempat penampungan air harus dibersihkan dan dikuras secara rutin untuk menghindari lumut dan jentik nyamuk. Cuci tangan hanya memerlukan air mengalir dan sabun. Kemudian sabun yang digunakan tidak perlu sabun khusus anti kuman atau antiseptik. Tidak mesti sabun anti kuman. Bisa menggunakan sabun mandi ataupun sabun cairan pencuci piring. Lebih murah itu kalau cairan pencuci piring Sunlight toh. Oke, saya kira itu saja. Selanjutnya kita akan coba praktik dengan menggunakan musik ya. Cuci tangan. Gosok punggung tangan. Oke. Nah, telapak tangan dan sela jari. Oke. Nah, dikuncikan tangannya. Oke.
Ibu jari. Oke. Ibu jari kanan. Oke. Kemudian ujung jari diputarkan. Oke. Ya, di Bilas dengan air mengalir. Kemudian dikeringkan dengan sempurna ya. Oke. Basahi dulu tangannya. Oke. Pakai sabun. Oke. Putar. Punggung tangan. Sebelah, oke. Kemudian sebelah jari. Ya. yang seperti kan anak diajar tuh. Ibu jari kiri kanan terus. Iya. Bilas deh. Setinggalnya kalau cara menerima. Oke. Keringkan. Lihat kamera Ibu Karmila. Oke. Terima kasih dan sampai jumpa teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.